prosperous people. I grow. Restless people, I grow. Shalom, selamat sore, shalom. Wow. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Ya, kalau orang-orang yang diberkati, aminnya harus tinggi. Katakan amin. Haleluya. Jangan lebih semangat dari orang-orang yang demo dengan undang-undang cipta kerja kemarin ya. Ada yang bilang itu undang-undang Omnibus Law katanya. Tapi bukan Omnibus Law ya. Undang-undang apa pun anak? Omnibus Law ya. Saya sendiri nggak ngerti undang-undang apa itu. Tapi katanya gini, kalau orang pensiun nggak dapat lagi 52 kali uang pensiun ya Bu Indri ya. Cuma dapat 8 kali. Ya nggak apa-apa. Bilang katakan haleluya. 8 kali kayak 52 kali kayak Tuhan kita tetap Tuhan yang hebat. Amin. Katakan amin. Kalau di depan khotbah aja aminnya udah di nada rendah Bapak Ibu Saudara. Apalagi nanti saya tutup khotbah ini udah nggak ada yang dengar saya bicara. Jadi di awal harus lebih semangat ya. Katakan amin. Haleluya. Ya nggak usah pusing sama undang-undang Omnibus Law. Nggak usah pusing sama keadaan ini. Karena memang ini adalah hari-hari yang sukar. Hari-hari yang sukar itu hari-hari yang jahat. Hari-hari yang penuh dengan hal-hal yang membuat orang-orang itu takut. Ini udah ada ditulis dalam firman Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, gak usah kita menjadi orang-orang yang ngikutin semua berita dan kita menjadi orang-orang yang takut. Katakan saya tidak mau takut. Kalau tahu berita gak apa-apa, tapi jangan sampai kita jadi orang yang paranoid. Saya punya teman Bapak Ibu Saudara, dia kalau dulu ya 2 bulan sekali saya lihat Instagramnya udah ada di Eropa. Terus nanti 3 bulan lagi dia udah ada di Amerika. Tapi ketika terjadi pandemi 4 bulan lockdown, kita kan gak bisa kemana-mana. Sampai hari udah 7 bulan dia gak pernah keluar rumah. Macam mana itu? Saya bilang gini, nanti bukan karena COVID-19 nganape tubuh itu sakit, tapi karena otak udah di rumah terus. Kan pusing, stres di rumah, gak mau kemana-mana. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan COVID-19 yang harus Anda takuti, tapi pikiran kita yang membuat kita takut itu yang harus kita takuti. Katakan saya tidak mau takut. Iya, karena roh yang ada dalam kita itu roh yang luar biasa. Katakan amin. Ini yang mau kita pelajari hari ini. Tadi pagi Pak Jerry bagikan Efesus 6 ayat 10. Bapak Ibu Saudara, saya tahu ayat ini dulu waktu jadi Kristen, waktu saya lahir baru di Unpad Bandung, waktu tanggal 18 Agustus 2000 pas. Tapi udah semangat. Iya, ternyata saya tidak muda lagi ya. Oh Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saya pikir saya masih 17 tahun. Kalau lihat saya sama Pak Gembala kan kayaknya imut-imut gitu ya, lucu-lucu gitu ya. Andre, kamu harusnya bilang amin. Kalau haleluya itu antara dua, antara dia setuju dan tidak setuju. Si Andre ini kan berbagai macam dalam kalimat kita. Kalau hamba Tuhan bilang katakan amin, Bapak Ibu jangan bilang haleluya. Haleluya itu ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu ya. Haleluya lihat nanti. Tapi kalau amin udah pasti amin. Katakan amin. Kalau lihat kami berdua adalah pasangan hamba Tuhan yang paling muda di Gembala Satelit yang ada ya, Pak Andra ya. Oh, ada yang lebih muda lagi dari kami sekarang sudah lahir. Karena itu orang-orang muda harus banyak dibangkitkan. Waktu dulu kami bilang gini, ketika Tuhan pilih kita bukan dia lihat kita muda atau tua, tapi karena Tuhan memang mengasihi Anda. Katakan saya dikasihi Tuhan. Waktu itu saya dengar kakak rohani saya berkata begini, ini ayat tentang peperangan rohani. Saya kalau tentang perang-perang senang. Ini perang, apalagi suami saya paling suka film action. Dia bilang, ngapain sih Beb kamu nonton film Korea, film romantis? Saya ketiduran kalau nonton itu. Dia suka nonton film tembak-tembakan itu ya, yang judul sama kayak Pak Irwan. Udah ngantuk, jadi gak ngantuk lagi kalau nonton film itu. Orang tuh kalau perang tuh senang, karena apa? Ada yang menang, ada yang kalah. Wih, apalagi kalau pria ya, pria itu senang dengan pertandingan. Pedro ini senang pertandingan. Pria itu senang dengan challenge, dengan tantangan. Nah, waktu saya dengar tentang peperangan rohani, apa maksudnya ini? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasa yang seperti apa yang kita harus miliki? Yaitu kekuatan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perang, yang harus kita lakukan pertama adalah persiapkan yang terbaik. Katakan persiapkan yang terbaik. Setiap hari dalam hidup kita ini peperangan Bapak Ibu. Katakan amin.
Anda anggap ini enteng. Masalahnya, kita punya enemy, kita punya musuh, itu lebih cerdik dari kita. 2000 tahun dia lebih tua dari aku dan Anda. Bapak Ibu bisa bayangkan, mama saya, mami mertua saya, usia orang tua kita itu kan lebih tua dari kita. Dan mereka sering bilang, biarpun kalian tinggi sekolah, pengalaman kami, asam garam hidup kami lebih dari kalian. Gitu kan ya, Ibu Febo ya? Dan kami nurut. Kalau orang tua bilang, oh iyalah mah, biarpun bapak gembala kita S2, S3, S-tung-tung, kalau orang tuanya bilang jangan gitu, ya harus ikut. Karena apa? Lebih tua. Amin. Katakan wow. Your enemy simbolis iblis, setan yang akan kita hadapi di Efesus 6 ayat 10 sampai selesai ini. Udah lebih tua, lebih cerdik, lebih jago, lebih pintar, pokoknya lebih daripada segalanya. Ini harus kita tahu dulu hari ini. Harus paham dulu ini. Kalau kita cuma bilang, hendaklah kamu kuat, hendaklah kamu kuat, hendaklah kamu kuat. Kekuatannya yang gimana? Masalahnya sekarang Bapak Ibu Saudara lihat di luar sana. Saya kalau pergi ke luar, saya ini pendoa Bapak Ibu. Dari kecil Tuhan tuh kasih saya karunia penglihatan. Tapi saya kadang-kadang gak mau, Tuhan saya gak mau, saya takut kalau melihat aneh-aneh itu. Tapi Bapak Ibu gak usah dapat karunia penglihatan pun, Bapak Ibu bisa lihat di informasi yang ada di berita, betapa langit di atas kepala kita ini diliputi oleh awan hitam yang membuat semua orang lost the spirit. Semua orang dibuat takut. Bapak Ibu pergi aja keluar, lihat keadaan orang-orang di sekitarmu. Jarang sekali orang tersenyum sekarang. Udah takut. Belum lagi hutang kartu kreditnya. Orang dua yang dia takuti, jatuh cinta dan jatuh tempo katanya. Jatuh cinta kan de-dean ya, jatuh tempo juga de-dean. Ditelepon terus sama home kredit, sama kartu kredit. Bapak Ibu Saudara sekarang kalau ditelepon sama orang yang jatuh tempo tuh 1 jam sekali loh. Wah, gimana gak deg-degan? Ini yang harus kita mengerti. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan Tuhan. Kita kuat di dalam kekuatan Tuhan itu, kekuatan Tuhan sendiri kita gak bisa lihat. Bagaimana kita mau kuat? Bagaimana anak-anak muda mau kuat seperti Paulina, Pedro? Bagaimana kita mau kuat mengalahkan semua siasat tipu muslihat iblis yang dia kerjakan melalui media sosial? Bagaimana kita mau kuat untuk mengajarkan gereja Tuhan, sementara sekarang gak boleh paksa orang untuk datang beribadah? Iya kan? Kita gak bisa paksa. Grace, datang kau, nanti kau masuk neraka kau. Gak boleh Bapak Ibu Saudara. Apalagi kami hamba Tuhan harus jaga-jaga mulut. Gak usah hamba Tuhan, Bapak Ibu yang duduk di bawah itu harus jaga mulut, apalagi kami. Gak ada yang bisa dipaksa di akhir zaman ini. Ini masa penuaian. Bapak Ibu punya tampi di rumah? Saya ada tampi manual di atas. Ini Tuhan lagi nampi. Saya beberapa kali lihat tangan nampi. Aku bilang, Tuhan, jangan aku sampai keluar dari tampian itu. Gini ditampi Bapak Ibu. Let this be a cry from my heart. Ini nangis tiap hari. Gimana nih Tuhan mengaktifkan dan menggerakkan gerejamu lagi untuk hasratnya datang sama Tuhan tuh seperti sebelum pandemi. Tapi Tuhan bilang, kamu perang bukan melawan manusia, tapi roh-roh jahat yang ada di udara. Katakan amin. Ini kayaknya gak ngerti atau gak tahu atau takut. Katakan amin. Atau Anda takut? Saya waktu kecil itu benar-benar bisa ngelihat buto hijau dan tuyul. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan bukan ini, saya mau lihat kemuliaan Tuhan. Saya takut Bapak Ibu. Itu bukan bless, itu curse. Hendaklah kamu kuat. Makanya waktu saya tahu ayat ini, saya bilang sama kakak rohani saya, tolong doakan dulu mata saya ini Kak, biar jangan lihat yang aneh-aneh. Apa rupanya yang kau lihat Tris? Adalah pokoknya mengerikan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Anda lihat-lihat setan itu bukan dari Tuhan ya, didoakan. Dalam nama Yesus, semua kuasa kegelapan yang mencoba membuat matamu melihat hal-hal yang tidak baik, go in the name of Jesus. Katakan amin. Yang kita lihat harus kemuliaan Tuhan. Amen. Katakan amin. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Katakan tipu muslihat iblis. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang kuat
tiap hari harus baca firman Tuhan. Gak usah bilang, oh how I need your presence Lord. Tapi Tuhan bilang dari surga, Kat, tapi sendiri sudah baca firman belum? Belum. Oh palsu, munafik gitu. Gimana saya bilang saya dalam kekuatan kuasa Tuhan, sementara firman aja gue gak tahu Bapak Ibu Saudara. Bisakah Bapak Ibu Saudara satu hari berjalan tanpa firman Tuhan? Kalau kita berjalan satu hari tanpa firman, saya bisa bilang, maaf Bapak Ibu Saudara yang tersinggung-tersinggunglah, Anda belum mengandalkan Tuhan. Yang setuju dengan apa yang saya katakan ini, katakan amin. Udah setuju-setuju aja dulu. Katakan amin. Karena saya udah merasakan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau belum dengar perkataan firman untuk hari ini, makanya bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Gembala setiap hari di grup itu selalu broadcast yang ada di apa itu namanya Pak? Rhapsody. Bapak Ibu tahu nggak? Rhapsody itu ditulis langsung oleh Pastor Chris Oyekinome yang notabene adalah gereja terbesar nomor 9 di Nigeria, dan semua orang yang ada di Nigeria itu di gerejanya Pak Chris Oyekinome itu yang namanya nabur untuk Rhapsody itu. Wow, Bapak Ibu Saudara luar biasa. Saya udah pernah ngeliat konferensi mereka di London sama Benny Hinn waktu itu. Kalau kasih persembahan kan, kalau kita kan kasih persembahan kan, mari kita angkat persembahan kita. Kadang ada yang nggak diangkat ya kan, ada yang angkat persembahan kok siapkan tadi persembahanmu. Iya lupa mau persiapkan kan ada ini. Ya gak usah angkat lagi, dia aja. Kalau mereka Bapak Ibu Saudara lari ke depan, ini pada mau ngapain sih? Kami orang Indonesia kan suka nggak ngerti, ada yang nggak ngerti bahasa Inggris lagi ya kan. Ini pada mau kemana ini? Mau ngasih persembahan tuh lari mereka, mau kasih persembahan. Jadi Rhapsody itu nggak dibuat sembarangan. Kalau dikirim dibaca. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mau hidup dalam kekuatan kuasa Tuhan, harus setiap hari merenungkan dan membaca firman. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai kita kalah sama Darlene, Iren, dan Gaby. Selama lockdown ini saya wajibkan bersama dengan Bapak Gembala 1 jam baca ayat firman Tuhan 3 pasal dengan bersuara. Wah, setiap hari kami perang dengan mereka bertiga. Udahlah Mami, gak usahlah bersuara Mami. Udahlah Mami, sesak napas bacanya bersuara. Tetap kami, ayo bersuara. Mau bangun rumah di surga kan? Mau bangun rumah di surga. Ya, akhirnya sampai Darlene mengerti, kalau mau bangun rumah di surga harus baca firman setiap hari dan harus dengar-dengaran dengan firman setiap hari. Ini ngajar 3 anak tiap hari aja kita pakai berantem tiap hari. Tapi gak apa-apa berantem, gak pukul-pukulan Bapak Ibu Saudara. Cuma gini, ayo Len baca firman dengan bersuara. Bapak Ibu Saudara baca firman jangan diam aja, ngantuk, makin lama makin enak, makin lama makin sepoi-sepoi tidur. Begitu nggak dapat apa-apa. Kekuatan kita datangnya dari firman Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, lanjut ke ayat yang selanjutnya. Karena ayat yang ke-13 ya, ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir kehidupan kita ini adalah cuma kehidupan yang ada di dunia, itu salah. Katakan hidup saya bukan cuma ada di dunia ini saja. Kehidupan ini bukan cuma ada di dunia ini saja. Hari ini saya mau buka ini. Bagian dari tuntunan yang dibawakan oleh Bapak Agung Takariana adalah mengandalkan Tuhan. Pengandalan kita kepada Tuhan itu nggak bisa dinilai oleh orang lain. Apalagi kalau misalnya hamba Tuhan yang setara dengan Benny Hinn, Bapak Ibu Saudara, dia cuma ngambil dari satu kunci aja, itu semua orang bisa rebah. Orang kan berpikir, ulala. Saya melihat Bapak Pastor Benny Hinn waktu jalan masuk ke dalam Wembley Embassy sama Pastor Chris, mereka kan naik mobil Rolls Royce yang panjang itu Bapak Ibu Saudara. Di dunia aja mereka punya tempat yang berbeda dengan kita. Kami dari Indonesia gini, sedikit agak mau masuk lalat ke dalam mulut kami enggak. Udahlah Bapak Ibu juga kayak gitunya kalau melihat langsung. Iya, mereka pakai pas pampres di belakang. Wih, masuk. Itu Pastor Chris kalau gini, dada aja, semua orang udah berteriak histeris. Bapak Ibu Saudara, tapi nggak bisa itu mengukur apakah dia mengandalkan Tuhan. No. Pengandalan kepada Tuhan itu cuma Tuhan yang tahu, tapi engkau pun bisa mengetahuinya. Yang mengerti katakan amin. Saya mau buka, ada satu penglihatan oleh pendeta yang sangat tua. Nanti Anda bisa lihat sendiri di Google. Saya angkat
Ilustrasi ini kenapa? Karena Tuhan tadi kasih tahu saya di pojok sana waktu saya nyembah Tuhan. Tuhan katakan seperti ini. Banyak orang yang berpikir mereka cuma berperang di dunia ini saja, cuma berperang untuk menaklukkan bagaimana dia menang di dunia ini saja. Tapi gereja Tuhan sudah mulai lupa. Peperangan kita yang sebenarnya adalah menang di dunia dan menang di sorga nanti. Katakan amin. Kita ini berperang untuk mendapatkan tempat yang terbaik di sorga. Katakan amin. Peperangan kita yang sesungguhnya itu kan bukan mengalahkan manusia-manusia ini. Setan yang pakai manusia-manusia itu menyakiti hatimu. Makanya ada baju cirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan, perisai iman, dan ketopong keselamatan. Itu nanti ya, itu nanti. Itu kalau saya bahas nanti 3 session, panjang. Saya ini orang itu tukang cerita. Jadi kalau saya bahas itu satu-satu Bapak Ibu Saudara, nanti jam 9 malam kita pulang. Sementara Bapak Gembala udah titip pesan tadi. Kalau Ibu Gembala yang khotbah nanti ceritanya panjang. Ingat jam berapa durasi waktu. Nanti Anda baca di rumah. Ini harus hafal ya. Mau gimana pun jadi orang Kristen harus hafal selengkap senjata Allah ini. Ketopong keselamatan. Katakan sama-sama, ketopong keselamatan. Baju cirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan, dan pedang perisai iman dan pedang roh. Ini harus hafal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yang mau saya katakan, ketika pendeta Park ini usia 57 tahun punya penggembalaan 15.000 jiwa di Korea, masuk rumah sakit karena hipertensi, meninggal dunia 4 bulan, koma. Dinyatakan tidak bisa lagi dibantu, tapi istrinya tetap bilang, saya percaya dia akan hidup lagi, jadi dia dibantu dengan alat. Waktu dia ketemu Tuhan di sorga, Tuhan bilang apa sama dia? Dia ketemu malaikat dulu. Ada 12 pintu gerbang di sorga, dan 12 pintu gerbang itu harus terbuka kalau kita masuk ke sana. Dan dibukanya dengan apa? Ngeri. Makanya banyak-banyaklah menyembah. Katakan banyak-banyaklah menyembah. Pintu gerbang itu hanya dibuka dengan penyembahan. Pendeta ya, 15.000 jiwa ya. Dan dia bilang gini, kenapa gak buka-buka ini gerbangnya? Pak malaikat suruh buka. Malaikatnya itu katanya sombong, gagah. Gak mau dia ngomong banyak. Ditanya 10, dijawabnya pun enggak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau kita sok pede kan. Saya dengan Bapak Gembala udah dipanggil sama Tuhan kan. Kami pasti masuk surga tingkat 1 nih kami ya. Terus udah gitu sama malaikat ini, Pak malaikat, kok gak kebuka ini pintunya? Aku kan gembala. Pede kali kau gembala langsung kebuka gitu pintunya. Tak kebuka pintunya. Akhirnya malaikatnya bilang gini, kau sih jarang kali kau nyembah, sibuk aja kau pelayanan. Hendaklah engkau kuat dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita tuh ngandelin Tuhan tuh ya Bapak Ibu ya, ini ilustrasi ya. Kan kita tuh harus rangkul dia terus. Tolong si Tuhan, aku gak sanggup. Tapi kalau kita gak pernah nyembah, gak usah ngomong lah, mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Yes, how I need your presence. Berapa jam Anda menyembah? Kata malaikat itu, berapa jam kamu nyembah? Terus dia bilang gini, 15.000 banyak kali, cuma aku udah jarang aku nyembah kakak. Kalau gitu kamu ikutin saya. Terganti baju kamu tuh, bajunya jorok. Ternyata baju pendeta 15.000 jiwa gak cocok masuk ke dalam surga. Bikin malu gak sih? Jadi jangan sampai Anda dan saya nanti bikin malu kita di surga. Ganti bajumu, pakai baju yang saya pakai. Kamu ikutin saya nyanyi ya, kata malaikat itu. Katanya selama malaikat itu nyanyi, aku kok gak ngerti lagunya, kok aku jadi ngerti ya. Aku nyanyi. Waktu dia nyembah, baru pintu gerbangnya terbuka. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa. Gimana mau kuat kalau kita gak nyatu dengan Tuhan? Gimana kau katakan aku mengandalkanmu Tuhan? Yesus hanya kau yang kuandalkan, tapi aku tak pernah menyembahmu. Gimana? Paling luar biasa itu ketika kita tuh memang menyembah. Kalau nyembah itu kita gak minta apa-apa, cuma nyembah aja, cuma memuji aja. Yang mengerti katakan amin. Sekarang pikirkan, berapa lama engkau akan kasih waktumu untuk menyembah Tuhan? Mulai hari ini pikirkan. Ini kenapa saya kupas. Bapak Ibu Saudara, saya tuh kalau terima order dari Bapak Gembala jarang mau. Kamu khotbah ya Beb? Enggak, saya enggak. Saya di belakang aja. Saya mau doa aja di belakang. Saya penuh semangat.
Dari kemarin dia minta saya khotbah, saya bilang saya khotbah, tapi saya mau mengalir khotbah. Ya, terserah Anda. Ulang, catat ini. Yang kedua, bagaimana kita untuk kuat di dalam kuasa Tuhan? Luangkan waktumu untuk berdoa. Let this be a cry from my heart. Saya kalau melihat orang-orang di luar sana, Bapak Ibu Saudara, saya nangis. Tuhan, banyak kali orang belum kenal Tuhan, gimana ini? Kemarin salah satu peserta saya Jerusalem kena COVID-19. Padahal dia jarang keluar, dia punya kafe. Bapak Ibu Saudara, nggak lihat orang ini COVID-19 bisa kena ke siapa aja. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita percaya ketika kita berdoa, maka perlindungan Tuhan itu akan senantiasa menyertai Anda. Katakan amin. Jadi jangan takut ibadah, jangan takut menyembah. Seperti Daniel, kalaupun memang harus mati ya matilah, yang penting aku melakukan firman. Katakan amin. Ini spirit yang seperti ini untuk orang Kristen di akhir zaman ini mulai luntur. Rasanya semua orang mulai berhikmat, katanya berhikmat, protokoler lah, di rumah lah, tapi bukan berhikmat. Sebenarnya bersembunyi di balik ketakutan. Ngomongnya berhikmat, karena takut. Kenapa ke pasar nggak takut? Kenapa ke bank nyerahin setor uang nggak takut? Tapi kalau ke gereja, fear. Kenapa? Ada jawabannya sendiri. Katakan amin. Berdoa, banyak berdoa, luangkan waktu untuk berdoa. Lalu luangkan waktu untuk menginjil. Selengkap senjata Allah juga bicara tentang kasut kerelaan memberitakan Injil. Harus tetap kasih tahu firman sama orang-orang di luar sana. Katakan amin. Gereja bukan gereja kalau udah berhenti menginjil. Anda bukan hamba Tuhan kalau Anda sudah berhenti menginjil. Siapapun itu, setiap hari WA dia, ingatkan dia untuk kembali datang sama Tuhan dan kembali untuk punya hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Katakan amin. Jangan kita di rumah, ini bagaimana ya, saya gak ada duit lagi nih besok buat beli beras. Cuma beras aja yang kau pikiri, kata Tuhan. Aku bisa kasih seluruh apa yang engkau butuhkan. Tapi kenapa yang kau pikirkan cuma uang aja, Riris? Kita kan kalau melihat hidup kita ini kan berputar-putar di uang aja kan. It's all about the money, it's all about the gam. Udahlah, tahu sama tahunya kita. Udah kelihatan dari muka-muka Bapak Ibu Saudara ya. Udah samanya kita. Udahlah, gak usah munafik. Iya, apalagi perempuan. Kalau Pak Gembala udah bawa transferan, ih ganteng kali kamu Be. Lebih ganteng dari 2 hari yang sebelumnya. Bener deh, wajah kamu tuh kayaknya beda banget, mirip-mirip Aribowo gitu loh. Ih ganteng kali gitu. Tapi kalau udah mulai agak akhir bulan gitu kan, belum ada transferan dari Bapak Gembala, kenapa ya Beb, jerawatmu tambah banyak kan ya setiap hari? Enggak, kayak gini-gini aja kata dia. Aduh, perempuan udahlah, perempuan tahu sama tahu lah kita. Tapi bukan itu yang jadi bagian Ibu Febo, udah ketawa dia. Tapi bukan itu yang jadi bagian dari kemenanganmu. Karena kekuatan kita bukan dari uang. Katakan amin. Iya, buktinya saya dengan Bapak Gembala gak punya uang bisa bangun gereja. Ya Pak ya. Kalau gak punya uang ada juga sih uang kami, cuman gak banyak. Ini udah tahun kelima Bapak Ibu, 500 juta kita udah ngebayar sewa. Kalau melihat ATM kami ya gak berani kami. Oh, let this be a cry from my heart. Apalagi di dalam kekuatan kuasanya. Sampai hari ini ibu bapak masih bisa hidup kan? Katakan amin. Sesuatu kan? Sampai hari ini masih bisa tersenyum kan? Amin. Artinya hidup di dalam kekuatannya Tuhan. Katakan amin. Berarti Anda sudah mengalahkan penghulu-penghulu di udara yang membuat Anda selama ini merasa lemah. Tapi jangan salah, pulang dari tempat ini, tepat ada di pintu itu, engkau akan digoda dan engkau akan dilemahkan iblis lagi. Udahlah Bu Nana, stres sekali kan kau tiap hari pulang pergi naik bus. Hidup ini gini-gini aja. Anda gak bisa beli pulau, gak bisa beli mobil baby Benz, kayak gini aja sama Pak Irwan. Iblis tuh gitu. Udahlah Bu Pebel, gak usah sungguh-sungguh kali jadi orang. Pak Jiri gak usah sungguh-sungguh sama Pak Gembala. Dikasih apa kamu sama Pak Andra? Iblis mencoba untuk mengambil damai sejahtera. Makanya harus hati-hati. Katakan berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. 1 Petrus 4 ayat 8. Bukan. Coba Pak itu 8
langsung dibuka biar cepat. Ini ayat yang terakhir, nanti kalau nggak jadi panjang. 1 Petrus 5 ayat 8. Nah ini dia. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Katakan amin. Jangan sampai Anda dan saya dalam status yang tidak sadar. Banyak orang Kristen di akhir zaman ini gak sadar dia mulai suka sama suami orang, gak sadar dia mulai suka sama istri orang, gak sadar dia mulai jatuh cinta dengan pembantu, gak sadar dia mulai mencuri uang, gak sadar dia gak pernah mengembalikan uang perpuluhan. Sadar, bilang tepuk dada kita yuk sama-sama yuk. Sadar. Kalau kata orang Jawa, eling. Is it right? Benar gak sih Pak? Nanti aku salah lagi kan? Benar ya Pak ya? Is it right ya? Saya sering sekali bilang pada diri saya di kaca, Riz, sadar Riz, kamu hamba Tuhan. Kadang-kadang saya gak sadar saya hamba Tuhan. Maunya ngamuk aja. Kalau ngamuk sama setan gak apa-apa. Kalau ngamuk sama orang manusia kan gak boleh. Ibu saudara, ini akhir zaman. Peperanganmu bukan mengalahkan manusia. Gak boleh benci sama miracle. Ini ulang tahun hari ini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Katakan haleluya. Kalau nama Yesus diberkati makin sungguh-sungguh. Benci sama miracle saya tampar kan gak mungkin. Kesel sama Bapak Gembala saya tajam kan gak mungkin. Peperangan kita sekarang tuh mengalahkan pikiran kita. Katakan amin. Peperangan orang-orang Kristen di akhir zaman bukan seperti peperangan orang Israel yang ada dari Mesir ke tanah perjanjian. Mereka harus berperang di tengah padang gurun 40 tahun. Kita nggak gitu. Kita mengalahkan pikiran ini, pikiran. Makanya katakan berikan, tinggalkan kebenaran. Pikiran kita tuh harus benar, harus tulus, harus jujur, nggak boleh banyak modus, nggak boleh munafik. Katakan amin. Supaya kita bisa kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kalau kita ini nggak jujur, bulus saja pikiran kita, otak kita ini modus saja, gak kuat dalam Tuhan. Anda seperti pasir. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Saya dulu kalau nyanyi pimpin pujian itu 15.000 jiwa. Bukan untuk kesombongan. Ini mau dijatuhkan lagi. Mau dijatuhkannya lagi supaya saya tahu diri. Saya senang sekali dengan quote yang bilang seperti ini. Jangan kalau kita tuh dipuji itu jangan melayang. Tapi kalau kita disakiti juga jangan kita jatuh. Katakan amin. Waktu pertama lockdown, masuk new normal, yang datang ibadah cuma berapa? 2 orang. Let this be a cry from my home. Ini hati Bapak Ibu Saudara. Ini Tuhan Yesus sudah mau datang kemana semua ini kemana? Nanti datang malaikat habislah aku ini. Aku sama Bapak Gembala ini. Mana domba-domba kau tanda. Udah tidur dia semua. Macam gimana pertanggungjawaban kami sama Tuhan? Masuk dalam pengembalaan menjadi istri Bapak Andra. Kami mengambil visi untuk church planting. Oh Bapak Ibu Saudara, di sini butuh status berjaga-jaga. Itu iblis hancurkan semua bentuk kedagingan saya. Katakan Anda juga seperti itu kan? Selama pandemi ini semua dihancur luluh lantakan kan? Semua dimurnikan. Orang yang biasa bisa keluar negeri 1 jam sekali, sehari ini katanya sesuatu kan dikunci di rumah, gak bisa apa-apa. Biar orang punya uang juga gak bisa ngapa-ngapain. Hanya orang yang bertahan, hanya yang kuat di dalam Tuhan. Katakan saya kuat di dalam Tuhan. Katakan saya kuat di dalam Tuhan. Saya kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Gak neko-neko pikiran kita ini benar. Kita gak bisa kuat dalam Tuhan kalau pikiran kita ini bercabang Bapak Ibu Saudara. Makanya harus dimurnikan terus. Katakan amin. Mulai malam hari ini kalau ada pikiran-pikiran yang gak benar, roh yang gak benar, minta ampun. Amin. Setiap hari kita kan perjamuan kudus ya Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita ikuti perjamuan kudus. Jangan lupa, ini yang harus dibersihkan tuh pikiran. Pikiran kita ini jangan sampai ada orang kalau nyakitin hati kita jangan dibalas. Katakan amin. Yang pertama kali jangan dibalas, yang kedua harus diberkati. Udah nyakitin hatimu, gak boleh dibalas dan harus engkau berkati. Itu baru benar. Itu baru orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Katakan amin. Jangan bilang kau mengandalkan Tuhan, tapi kalau engkau sedikit tersinggung, engkau langsung mundur dan berkata, ku bunuh kau nanti. Orang Batak kan itu kan. Kalau kaki
kakinya diinjak kan, maka kau itu, kenapa rupanya kakiku kau injak? Kalau orang Jawa kan nggak gitu ya. Aduh, kenapa Bu kok mukanya beda? Kaki saya keinjak, tapi dendam sama aja ya kan? Suaranya rendah tapi dendam, ya sarwa kenenya. Mendingan orang Batak ya kan? Nah bukan juga mending seperti itu. Kaki kau, kaki keinjak, kaki. Oh ya maaf. Tapi kalau yang orang Jawa kan, kenapa mukanya berubah Bu Nana? Gak apa-apa sih Bu, tapi kaki Ibu injak kaki saya. Tapi di hati dendam, awas besok injak kaki Ibu lagi. Kan gak boleh kayak gitu. Katanya mengandalkan Tuhan, tapi yang kau masih membalas apa yang dilakukan orang lain kepadamu, itu palsu. Ngeri kali loh orang yang mengandalkan Tuhan itu harus benar hidupnya. Katakan amin. Makanya saya kalau disuruh khotbah saya lihat ini judulnya apa ya. Kalau judulnya menakutkan, sebenarnya ini judul yang paling luar biasa. Karena apa? Setelah saya khotbah, Tuhan langsung menguji dengan hal-hal yang ajaib. Tapi saya percaya saya akan menang dalam kekuatan kuasa yang begitu dengan Anda dan saya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, amin. Ini yang terakhir. Ini Oktober ya. Sebentar lagi kita harus bayar sewa ruko ini. Saya setiap udah saya ambil doa puasa dan bilang sama Tuhan, Engkau adalah Tuhan pencipta langit, bumi dan alam semesta. Memang ikut Tuhan tuh gede-gedean Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang, tapi seperti tadi Pak Jerry bilang, saya setuju. I agree with your statement yang berkata hidup dalam Tuhan tuh pas-pasan. Bukan pas-pasan artinya miskin, pas butuh, pas ada. Ikuti saya, pas butuh, pas ada. Karena kalau di ATM kita udah ada 1 triliun, gak mungkin lagi kita angkat let this be a cry from my heart. Kalau di ATM Pak Jerry udah ada 1 triliun, gak akan dia angkat lagi tuh. Oh, I need your presence. Percaya deh sama saya. Iya. Lihat ini, kalau pas I need your presence, ya kau nyanyi aja lah Riz, aku pokoknya udah tenang aja. Kau mau butuh berapa Riz? Butuh berapa? Aku kasih transfer banking. Karena memang pas butuh, pas ada, tangan ini kalau bisa terangkat 2 kali. Kaki pun bisa terangkat semua. Karena apa? Karena pas butuh, pas ada. Tapi ketika kita melakukan itu, kita di sorga tuh dapat berkat. Katakan amin. Mau yang mana? Di bumi dapat berkat, di sorga nggak dapat berkat, atau di bumi dapat berkat, di sorga juga dapat berkat? Udah pas butuh, pas ada. Coba kalau di ATM-nya Ibu Indri ada 1 triliun US dollar, how I need your presence. Alah, Riz tenang aja, mau berapa sih lo butuh? Udah aku tidur, kau berdoa. Aku nanti datang memberikannya kepadamu. Tapi karena Tuhan izinkan gerejanya mengalami pandemi COVID-19, lu yang gak ngangkat tangan, habis. Coba aja. Tapi orang yang sungguh-sungguh, aku gak nakut-nakutin, akan dipelihara, akan diberikan kekuatan yang baru, akan diberikan kemenangan. Berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan dari hati berdiri. Bangkit berdiri, katakan haleluya. Katakan haleluya. Roh Kudus gerakin saya untuk berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada ketakutan di dalam hatimu tentang hal apapun itu. Jangan takut Bapak Ibu. Tuhan akan kasih semua yang kau butuhkan. Tuhan akan kasih semua yang kau perlukan. Tuhan akan kasih. Kau sedang berdoa untuk kesehatanmu, kau sedang berdoa untuk kebutuhanmu. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan. Minta Tuhan memurnikan pikiranmu, minta Tuhan memurnikan hatimu, minta Tuhan terus ada di dalam hidup kita. Shikaralabarala. Semua berbahasa roh. Oralaba shikaralabarala. Saudara dari depan ini saja, mari angkat 2 tangan Anda. Tuhan katakan seperti ini,
Jangan engkau merasa ditinggalkan, jangan engkau merasa dilupakan. Tuhan mengasihi gerejanya, Tuhan mengasihi engkau dan aku. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat, Dia sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat. Arahkan matamu kepada Tuhan pada hari ini, arahkan matamu dan andalkan Tuhan dengan sesungguhnya. Apa yang sedang engkau doakan, Tuhan tahu. Dan Dia bergerak saat ini. Dia bergerak. Ya, akan lebih tinggi dua tanganmu. Dia bergerak. Aku percaya Tuhan. Tuhan sedang bekerja atas Indonesia. Tuhan sedang bekerja atas kota ini. Tuhan sedang bekerja atas engkau. Tuhan sedang bekerja atas tangan-tangan yang terangkat. Terus angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Believe in Him. Believe in Him. Hatiku percaya. Angkat lebih tinggi tanganmu. Hatiku percaya. Saya tidak bisa tumpang tangan kepadamu, tapi Tuhan yang tumpangkan tangannya kepadamu. Tuhan tumpang tangan. Tuhan tumpang tangan. Tuhan tumpang tangan. Tumpang tangan. Tumpang tangan kepadamu. Sermasya. Oh, rasakan lawatan Tuhan. Angkat suaramu. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, apapun kerinduanmu, apapun pergumulanmu, katakan hatiku Tuhan atas langit dan bumi, Tuhan atas alam semesta, Tuhan atas segala-galanya. Kami percaya. Suami istri boleh bergandengan tangan. Suami istri boleh bergandengan tangan. Iblis banyak mencoba menghancurkan keharmonisan suami istri, tapi Tuhan Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Hai engkau suami-suami, jadilah imam di dalam rumah tangga. Kuatkan terus istri dan anak-anakmu. Hai engkau istri-istri, jadilah penolong, jadilah penolong. Doakan suami dan anak-anakmu. Akan ada perubahan besar-besaran di tengah keluarga-keluarga Kristen. Di dalam nama Yesus, aku berdoa untuk mereka Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, pulihkan keadaan keluarga-keluarga Tuhan. Biarlah dari keluarga-keluarga ini lahir orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mendapatkan visi dan mimpi, orang-orang yang dahsyat dan tajam untuk menyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Bangkit untuk menjadi pemulih atas bangsa dan negara ini. Berkati tangan-tangannya menjadi satu. Aku berdoa untuk suami-suami yang belum datang beribadah. Aku berdoa untuk suami-suami yang belum datang beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, datang beribadah ke tempat ini. Datang beribadah ke tempat